Pace bene, masih di mea culpa. Kristuslah pengantara perjanjian baru. Berkat wafatnya, para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dua hal menurut saya menarik. Yang pertama, baik hari ini juga hari-hari kemarin, ditegaskan hubungan antara Allah Bapa, Allah Putra, Yesus sendiri. Kehadirannya di tengah kita bukan dari keinginan manusiawi saja, tetapi Allah sendiri menghendaki kehadiran itu. Itulah dirinya sebagai utusan, kemarin kita bahas, tetapi bukan sebagai utusan seperti para nabi sebelumnya. Tetapi dia adalah putra Allah sendiri. Yang kesaksian tentang keallahannya bukan hanya berasal dari dirinya, tetapi juga sebagaimana tertulis dari Bapa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik menurut saya, barang siapa menuruti firman-Ku, tidak hanya sekedar tahu, tetapi turut. Bagaimana seseorang bisa turut? Kalau ia membiarkan dirinya dibimbing, memberikan ruang bagi perintah, dan melepaskan keinginan sendiri, mengikuti keinginan Allah, keinginan-keinginan yang baik. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Manusia mengalami maut. Kalau begitu dari mana datang maut ini? Dari ketidaktaatan. Mengapa Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa? Ketidaktaatan. Sudah jelas-jelas instruksi di awal. Lalu mereka tentang, mereka lawan. Yesus, mediator yang sempurna bagi kita. Dia manusia, dia Allah. Dan dia katakan tadi, aku menuruti Bapakku. Dia pun menunjukkan ketaatan itu. Ketaatan yang sempurna. Teladan. Kamu tidak mengenal dia. Yang kutunjukkan ini adalah tentang Allah itu sendiri. Kurang lebih begitu yang Yesus ingin sampaikan dengan bacaan hari ini.
Maka bagi kita barangkali juga bagaimana Allah ini hadir menyapaku. Mana tahu itu selalu terngiang di kepala kita. Meski seringkali pertanyaan-pertanyaan macam itu bisa membuat kita eh, benar makin kritis tetapi makin rapuh karena dikuasai oleh keraguan kita. Untuk itulah, untuk keraguan itulah Yesus datang supaya kita juga memiliki jawaban. Apa yang telah ditunjukkan Yesus, bagaimana dia bersikap, bagaimana ia mengalami sengsara, memikul salib, dan bangkit, demikianlah juga kehadiran Allah itu di tengah kita. Dan Allah itu bagi kita begitu nyata karena Yesus yang hadir. Semoga perjalanan kita mengikuti Yesus berlangsung, berlanjut, dan kita lakukan dengan setia. Semoga kita sanggup untuk menuruti firman-Nya. Bukan hanya kita meyakinkan diri, bukan hanya bahwa aku kuat, aku disertai Tuhanku, jelas. Dari pihak Tuhan selalu ada. Dari pihak kita yang kita selalu perlu usahakan juga. Ada rahmat. Dan rahmat Allah ini hendak kita rawat. Kita pertanggungjawabkan agar kita layak menerimanya. Kristuslah pengantara perjanjian baru. Dan karena wafatnya, kita memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Amin. Pace bene.